Selamat malam Bapak Ibu. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah bersama, ibadah online. Dan kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Dia masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah pada malam hari ini. Marilah kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pembukaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan dua buah bacaan, satu dari Kidung Agung dan satu dari Injil Yohanes, di mana pada Kidung Agung menceritakan seorang mempelai yang mencari jantung hatinya, sedangkan dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sebelum kita lanjut, mari kita hening sejenak. Kita akui di hadapan Tuhan dengan rendah hati bahwa kita
adalah makhluk yang masih memiliki kesalahan dan dosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak untuk melanjutkan ibadah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelayan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, malam hari ini Engkau perkenankan kembali kami datang dan beribadah bersama sebagai sesama warga Rukun Santa Agnes. Kami ingin memuji Engkau yang Maha Mulia dan Maha Kudus. Sertailah kami dalam ibadah kami ini, dan bukalah hati kami, agar kami pada saat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahaminya, kami dapat menyimpannya dalam hati kami, dan kami dapat mengamalkannya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Ku pegang dia dan tak kulepaskan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari ini gereja memperingati pesta Santa Maria Magdalena. Kalau kita melihat atau mendengar Maria Magdalena, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Pasti kita membayangkan seorang wanita yang pernah meminyaki kaki Yesus, atau wanita yang melayani Yesus, atau wanita juga yang menyaksikan penyaliban Yesus. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan tadi, Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus dengan maksud merempah-rempahi mayat Yesus. Karena Yesus meninggal sudah mendekati hari Sabat, jadi tidak sempat diberi rempah-rempah. Jadi mereka akan melaksanakan pemberian rempah-rempah pada mayat Yesus sesudah hari Sabat lewat, yaitu pada hari Minggu pagi. Dan kita lihat bahwa Maria Magdalena adalah wanita pertama yang dijumpai Tuhan. Ini suatu hal yang istimewa buat dia.
Meskipun pada awalnya dia tidak mengenal, tapi setelah Yesus memanggil namanya, dia langsung kenal bahwa itu adalah Yesus, adalah gurunya. Dia menyebut Rabuni. Mari kita lihat sedikit mengenai Maria Magdalena ini. Kita lihat yang tercatat di Injil. Ya. Beberapa hal. Lukas 8 ayat 2. Ternyata Maria Magdalena ini dibebaskan dari 7 roh jahat. Dan karena dibebaskan itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan melayani Tuhan. Sejak dia dari Lukas 8 ayat 2 itu sampai Yesus wafat, dia melayani Tuhan. Kita lihat dari Matius 27 ayat 56 dan 61, Markus 15 ayat 40 sampai 47, dan Yohanes 19 ayat 25. Di sana dicatat Maria Magdalena hadir saat Yesus disalib sampai penguburannya. Luar biasa. Kalau kita lihat sebelum Yesus disalibkan, para murid melarikan diri, tapi Maria Magdalena tidak. Kemudian kita lihat catatan berikut. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, dan Lukas 24 ayat 1 sampai 10. Di sana Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi jenazah Yesus. Yang tadi saya katakan dia membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Nah, dalam bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan tadi, satu-satunya wanita yang dikatakan sebagai orang pertama yang melihat Yesus. Dan karena itu, ia mengabarkan kepada murid-murid dengan mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Ini suatu ungkapan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa. Kalau kita dalam posisi seperti itu, pasti kita juga akan bergembira. Kalau kita bertemu dengan orang yang sangat kita hormati, ya, kita pasti mengabarkan kepada siapa, "Oh, saya sudah menemu dengan ini, saya sudah melihat ini." Ya. Itulah beberapa catatan yang sempat tercatat mengenai Maria Magdalena. Kalau kita mengingat peristiwa, dia meminyaki kaki Yesus. Ya. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, tidak sayang-sayang, ya. Di sana tercatat kasihnya kepada Tuhan. Dan dalam bacaan atau kutipan kitab suci yang tadi saya katakan, dia melayani Tuhan sampai pada Tuhan Yesus wafat. Bahkan dia juga hari Minggu, waktu hari masih gelap, dia ke kubur membawa rempah akan mengurapi jenazah Yesus. Mari kita meneladani Santa Maria Magdalena ini yang kita peringati pada hari ini. Paling tidak kita meneladani teladannya, atau kita meneladani semangatnya dalam melayani Tuhan. Barangkali kita cuma kecil-kecilan diminta oleh gereja, tapi marilah kita melayani dengan hati yang sungguh. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh. Karena yang kita layani adalah Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin.
Mari kita lanjutkan dengan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kita lanjut dengan doa umat. Marilah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah di surga. Ya Bapa yang baik, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mohon perlindungan-Mu agar kami semua terhindar dari virus corona COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh kuasa, berkati dan ringankanlah beban saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana di Masamba. Semoga mereka Engkau hibur dan kuatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Engkau telah memanggil Opa Andreas Limpo 1 tahun yang lalu, dan Bapak Agus Pati Limpo pada 18 tahun yang lalu. Terimalah mereka dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan karunia yang telah diterima Ibu Rufina Mentoe, yang tanggal 19 Juli yang lalu telah bertambah usianya. Semoga rahmat-Mu tetap menyertai Ibu Rufina beserta keluarganya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Allah Bapa yang baik, kami ucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada malam hari ini. Sertailah kami dalam kehidupan kami, dan kuatkanlah iman kami. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.
542.